wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Antika, kelas PAI 1A dengan NIM 2211008. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang karakteristik dari huruf hijaiyah dan penyebutan hurufnya atau yang dikenal juga dengan mahrijul huruf. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Tasinul, tugas UTS, mata kuliah Tasinul Kitabah dengan dosen pengampu Hedi Syarifi MPD. Nah, di sini pertama kali saya akan menjelaskan karakteristik dari huruf hijaiyah. Seperti yang kita ketahui, huruf hijaiyah itu memiliki 28 huruf yang pastinya memiliki karakteristik tersendiri dari masing-masing huruf tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua sifat dari huruf hijaiyah. Itu ada sifat hamas dan sifat jahar. Nah, sifat hamas itu adalah samarnya suara disertai dengan udara yang mengalir pada saat pengucapan huruf hijaiyah tersebut. Nah, huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf hamas di sini itu ada huruf ta, sa, ha, ho, sin, shin, sod, fa, kaf, dan ha. Nah, yang kedua ada sifat jahar. Sifat jahar di sini adalah jelasnya suara tanpa disertai dengan udara yang mengalir pada saat pengucapan huruf hijaiyah tersebut. Nah, huruf-huruf jahar itu ada 19 huruf, di mana itu selain dari huruf hamas tadi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, itu ada penyebutan huruf hijaiyah atau yang dikenal juga dengan mahrijul huruf. Nah, yang pertama itu kita awali dengan huruf alif. Huruf alif jika kita latinkan ke dalam bahasa Indonesia, itu huruf latinnya menjadi huruf A. Dan apabila ia diucapkan, maka makhrajnya itu terletak pada rongga mulut dan dibaca menjadi a, i, u. A, i, u. Selanjutnya huruf ba. Huruf ba di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi huruf B. Dan apabila ia diucapkan, maka makhrajnya itu terletak pada dua bibir dan dibaca ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Selanjutnya ada huruf ta. Huruf ta ini termasuk ke dalam huruf hamas yang apabila dalam pembacaannya pasti akan keluar nafas dari mulut pada saat menyebutkan huruf ini. Huruf ta ini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia, maka huruf latinnya itu huruf T. Dan apabila ia diucapkan, maka makhrajnya itu terletak pada lidah depan dan dibaca ta, ti, tu. Nah, ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Selanjutnya ada huruf sa. Huruf sa ini jika ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia, itu huruf latinnya menjadi TS. Dan apabila ia diucapkan, maka makhrajnya itu terletak pada lidah depan dan dia juga termasuk ke dalam huruf hamas. Dan jika dibaca menjadi sa, si, su. Sa, si, su. Selanjutnya ada huruf jim. Huruf jim di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia, ia menjadi huruf J. Dan huruf J. Dan apabila ia diucapkan, maka makhrajnya itu terletak pada lidah tengah. Dan apabila dibaca menjadi jajiju. 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 Selanjutnya ada huruf H. Huruf H ini termasuk juga ke dalam huruf hamas, di mana dalam pengucapannya pasti akan keluar nafas. Dan huruf H ini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi huruf latin H kecil. Dan apabila diucapkan, maka makhrajnya terletak pada tenggorokan dan dibaca menjadi ha, khi, hu. Ha, khi, hu. Selanjutnya ada huruf H. Huruf H di sini jika ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi huruf KH dan dia juga termasuk ke dalam huruf hamas. Dan apabila diucapkan, maka makhrajnya terletak pada tenggorokan dan dibaca menjadi ho, khi, hu. Ho, khi, hu.
ho, hi, hu. Selanjutnya ada huruf dal. Huruf dal di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf D. Dan apabila ia diucapkan maka makhrajnya itu terletak pada lidah depan dan dibaca menjadi dadidu, dadidu. Selanjutnya ada huruf zal. Huruf zal di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf DZ. Dan apabila ia diucapkan maka makhrajnya itu terletak pada lidah depan dan jika dibaca menjadi zazizu, zazizu. Selanjutnya ada huruf ro. Huruf ro di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf R. Dan apabila ia diucapkan maka makhrajnya itu terletak pada lidah tengah dan dibaca ro ri ru, ro ri ru, ro ri ru. Selanjutnya ada huruf zai. Huruf zai di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf Z. Dan apabila ia diucapkan maka makhrajnya itu terletak pada lidah depan dan jika dibaca menjadi zazizu, zazizu, zazizu. Selanjutnya ada huruf sin. Huruf sin di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf S dan dia juga termasuk ke dalam huruf hames. Dan apabila jika dia diucapkan maka makhrajnya terletak pada lidah depan dan jika dibaca menjadi sasisu, sasisu. Selanjutnya ada huruf sya, huruf shin. Huruf shin di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf SY. Dan apabila ia diucapkan maka makhrajnya itu terletak pada lidah tengah dan dia juga termasuk ke dalam huruf hames di mana pada saat pengucapannya pasti akan keluar nafas dan sedikit ada kayak berdesis dalam pengucapannya. Huruf shin ini jika diucapkan menjadi sha, shi, shu, sha, shi, shu, sha, shi, shu. Selanjutnya ada huruf shad. Huruf shad ini juga termasuk ke dalam huruf hames dan jika ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf SH. Dan apabila ia diucapkan maka makhrajnya itu terletak pada lidah depan dan jika dibaca menjadi so, si, su, so, si, su. Selanjutnya ada huruf dot. Huruf dot di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf DH. Dan apabila ia diucapkan maka makhrajnya itu terletak pada lidah tengah dan apabila dibaca menjadi do di du, do di du, do di du, do di du. Selanjutnya ada huruf to. Huruf to di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf TH. Dan apabila ia diucapkan maka makhrajnya terletak pada lidah depan dan dibaca menjadi to ti tu, to ti tu, to ti tu. Selanjutnya ada huruf zo. Huruf zo di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf ZH. Dan apabila ia diucapkan maka makhrajnya terletak pada lidah depan dan apabila diucapkan maka menjadi zazizu, zazizu, zazizu. Selanjutnya ada huruf ain. Huruf ain di sini jika ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf A yang ditaruh tanda petik di atasnya. Huruf ain ini jika diucapkan maka makhrajnya itu terletak pada tenggorokan dan jika dibaca menjadi a, ai, u, a, ai, u, a, ai, u, a, ai, u. Selanjutnya ada huruf goin. Huruf goin di sini apabila ia dilatinkan ke
dalam bahasa Indonesia, maka menjadi huruf GH. Dan apabila ia diucapkan, maka makrotnya itu terletak pada tenggorokan. Dan jika ia dibaca menjadi go, gei, gu, go, gei, gu, go, gei, gu, go, gei, gu. Selanjutnya ada huruf Fa. Huruf Fa ini juga termasuk ke dalam huruf hames, di mana jika ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf F. Dan jika ia diucapkan maka makrotnya terletak pada dua bibir. Dan jika dibaca menjadi fa, fi, fu, fa, fi, fu, fa, fi, fu. Selanjutnya ada huruf Qaf. Huruf Qaf di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi huruf Q besar. Dan apabila ia diucapkan maka makrotnya terletak pada lidah belakang dan dibaca menjadi qaqiqu, qaqiqu. Selanjutnya ada huruf Kaf. Huruf Kaf di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf Kaf. Dan apabila ia diucapkan maka makrotnya terletak pada lidah belakang. Huruf Kaf apabila diucapkan maka makrotnya terletak pada lidah belakang dan dibaca menjadi kakiku, kakiku, kakiku. Selanjutnya ada huruf lam. Huruf lam di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf L. Dan apabila ia diucapkan maka makrotnya terletak pada lidah tengah. Dan apabila dia diucapkan maka menjadi lalilu, lalilu, lalilu. Selanjutnya ada huruf mim. Huruf mim apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi huruf M. Dan apabila ia diucapkan maka makrotnya itu terletak pada dua bibir, maka dibaca menjadi mamimu, mamimu. Selanjutnya ada huruf nun. Huruf nun di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf N. Dan apabila ia diucapkan maka makrotnya itu terletak pada lidah tengah dan jika dibaca menjadi naninu, naninu, naninu. Selanjutnya huruf waw. Huruf waw di sini apabila ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka ia itu menjadi huruf W. Dan apabila ia diucapkan maka makrotnya terletak pada dua bibir. Dan jika dibaca menjadi wawiwu, wawiwu. Selanjutnya ada huruf H. Huruf H ini juga termasuk ke dalam huruf hames, di mana jika dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf H besar. Dan jika diucapkan maka makrotnya terletak pada tenggorokan. Dan jika ia dibaca menjadi ha, hi, hu, ha, hi, hu. Selanjutnya huruf ya. Huruf ya di sini jika ia dilatinkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi huruf Y. Dan apabila ia diucapkan maka makrotnya terletak pada lidah tengah dan jika diucapkan menjadi ya, yu, ya, yu, ya, yu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang karakteristik dari huruf hijaiyah. Jika ada kesalahan baik yang pengucapan huruf hijaiyah maupun ucapan yang tidak disengaja, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.